Ini ada di kitab gunakan di rumah. Belajar juga. Ya. Karena dulu nunggu fokus. Tolong mic-nya di mute semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Yang pertama senantiasa kita saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan pada majelis ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama meneruskan dalam kita membaca Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran. Kita sudah mulai pada pertemuan yang lalu bab tentang akhlak Ahlul Quran, yaitu halaman ke-25 dalam buku pegangan kita. 2 alinea telah kita baca, kita akan lanjutkan insya Allah. Jadi pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hafalan Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamil Quran di dalam hatinya. Dan bagi orang-orang yang ingin termasuk dalam golongan Ahlul Quran, yang mereka itu ahlinya Allah dan orang-orang istimewanya Allah, dan yang menginginkan mendapatkan fadilah yang besar, disetarakan dengan para malaikat yang mulia, hendaklah menghiasi dirinya dengan akhlak yang itu adalah pantas dimiliki oleh Ahlul Quran atau hamilul Quran, pengemban Al-Quran. Kemarin yang pertama adalah yang sebelum yang lain, hendaklah menjadikan Al-Quran itu sebagai robi hatinya. Apa robi kemarin? Robi itu adalah penenang hatinya, yang membuat dia kerasan, dia senang, dia tidak menginginkan yang lain. Kemana-mana selalu hatinya itu tidak tenang kalau tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Khawatir kalau terlepas dari Al-Quran. Khawatir kalau lewat suatu hari tanpa dia membaca Al-Quran. Atau ketika akan tidur, hari itu dia belum baca Al-Quran, dia tidak akan merasakan tenang. Jadi yang pertama kali hendaklah menjadikan Al-Quran itu adalah ketenangan dia, robi hati dia. Kemarin saya lukiskan, robi itu adalah seperti
seseorang berada di sebuah taman yang indah, yang anginnya yang sejuk, yang dirasakan nikmat, tenang. Itulah Rabi'. Oleh karena itu, ada salah satu musim dalam Arab itu, ada musim Rabi'. Jadi ada 4 musim. Ya, ada syita, musim dingin, kemudian ada saif, kemudian ada kharif, ada Rabi'. Ya. Nah, Rabi' ini adalah musim yang paling menyenangkan. Musim yang paling enak setelah musim dingin, ya setelah faslus syita, kemudian mulailah. Jadi kan ketika musim dingin itu banyak yang tumbuh-tumbuhan yang atau daun-daun yang berguguran. Musim Rabi itu adalah mulai tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian bunga-bunga mengeluarkan bunganya. Kemudian pohon-pohon yang semula kering, berguguran daunnya, mulai keluar daunnya. Kemudian hawanya yang semula dingin, sudah mulai tidak dingin lagi. Tapi masih ada angin-angin atau hawa-hawa dingin yang sejuk. Itulah dinamakan Rabi'. Nah, jadi Rabi' ini adalah sesuatu yang menyenangkan, membuat kita tenang, membuat kita senang, dan kita serasa tidak ingin gantinya, tidak ingin diganti. Yang pertama adalah hendaklah Al-Quran menjadikan Rabi' hati dia, kesenangan hati dia. Kemudian, yang Al-Quran itu dipakai untuk memakmurkan hati dia yang kalau ada yang rusak. Karena hati yang seseorang tidak membaca Al-Quran itu seperti rumah yang rusak. Kemudian juga yang ketiga, hendaklah dia beradab dengan adab-adabnya Al-Quran. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita adab. Apa yang kita ketahui, mari kita amalkan. Ya. Dan kita Ahlul Quran hendaklah yang pertama kali melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian juga hendaklah berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak syarifah. Yang dengan sifat tersebut itu dia sudah seperti terlepas dari manusia yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Qur'an, mereka berada dalam suatu tempat, sedang kita ada di tempat yang lain. Kita sudah bukan mereka lagi. Kita sudah tidak bercampur dengan mereka lagi. Kita tidak terbawa oleh mereka lagi. Kita sudah, insya Allah sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik. Jangan sampai kita malah memilih pilihan diberi oleh Allah, suatu pilihan yang terbaik, malah kita tolak, memilih menurut kita sendiri yang itu sebenarnya tidak baik. Diberi yang baik malah tidak mau menerima, cari yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Maka hendaklah komunitas kita, kumpulan kita, adalah kumpulan-kumpulan juga orang yang perhatian dengan Al-Quran. Maka ikhwan sekalian, tidak pantas bagi kita yang sudah disendirikan oleh Allah dalam suatu kelompok, dalam suatu komunitas, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, kemudian masih bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak peduli dengan akhlak, orang-orang yang urakan, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang pakaiannya tidak pantas. Jangan sampai yang nanti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegur sebagian umat yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu petunjuk yang terbaik, malah memilih petunjuk yang lain selain petunjuknya Allah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik? Maka juga kita semua harus bersyukur. Ketika kita dipertemukan dalam majelis ini, dipertemukan dalam pondok pesantren kita, dipertemukan dengan para ustadz-ustadz kita, dipertemukan dengan teman-teman kita, orang-orang pecinta Al-Quran. Hendaklah kita terus bersabar untuk bersama mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah perintah kepada kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyina yuriduna wajhah. Hendaklah kamu sabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan sore. Nah, kata-kata bersabar ini berarti butuh kepada perjuangan. Maka kita harus terus mengarahkan keinginan kita agar terus bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, kalau kita adalah komunitas orang-orang yang memperhatikan kepada Al-Quran. Kemudian, ikhwas sekalian, kita akan baca alinea selanjutnya. Di sini qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Muallif mengatakan, penulis kitab ini mengatakan, فَأَوَّلُ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْوَرَعِ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَكْسَبِهِ وَيَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ وَفَسَادِ أَهْلِهِ فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه فأول ما ينبغي له maka pertama kali, perkara yang pertama kali, sesuatu yang bagi pantas lahu untuknya, ayyastamila untuk dia gunakan. Jadi perkara yang pertama kali paling pantas untuk digunakan seorang pengemban Al-Quran adalah taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, pada saat saat sendirian, wal alaniyah, dan pada saat berada di depan orang, terang-terangan di luar. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama kali. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita. Dan semua nabi memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian juga agar kalian bertakwa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat waktu-waktu terakhir beliau ketika beliau sebentar lagi meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau selesai menunaikan salat subuh bersama para sahabatnya, kemudian memberikan mau'izah yang sangat-sangat mengharukan. Para sahabat merasakan firasat sebentar lagi sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan mereka. Maka para sahabat minta untuk diberi wasiat terakhir yang bisa dijadikan pegangan. Namanya wasiat itu adalah sebentar lagi berpisah. Dan wasiat itu dipilih yang paling penting dan dikemas dengan cara yang sangat ringkas. Maka nggak ada orang yang wasiat sudah mau maut, wasiatnya bertele-tele, nggak ada. Selalu dipilih paling ringkas dan paling penting. Apa yang diwasiatkan Rasulullah? Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Pertama kali aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Maka ini ikhwas kalian, kalau kita diminta nasihat, pertama kali hendaklah nasihat untuk bertakwa. Dan kalau kita ingin berikan wasiat, berikan dulu yang pertama wasiat untuk bertakwa. Dan ketika menulis wasiat, sebelum wasiat-wasiat yang lain, tulis dulu wasiat untuk bertakwa. Ini yang paling penting. Ya, paling penting. Maka di sini ya, yang pertama kali adalah hendaklah seorang hamil Quran itu menggunakan sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah itu adalah dalam sir dan juga dalam alaniyah. Dalam sir pada saat sendirian. Pada saat antara dia dengan Allah tidak dilihat oleh manusia, mungkin di dalam rumahnya, mungkin di dalam kamarnya, atau pada saat sendirian tidak dilihat oleh orang. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Yang ini
Kalau dalam saat sendirian bertakwa kepada Allah, apalagi nanti pada saat di depan manusia. Kebanyakan dari kita, ikhwas sekalian, itu mudah bertakwa kepada Allah pada saat di luar. Karena dilihat oleh manusia. Dan kita sering bercampur antara takwa kita kepada Allah, saat kita bertakwa itu antara kita bertakwa kepada Allah dan antara kita malu kepada manusia. Maka ini biasanya ketika di luar seorang bisa menampakkan yang baik, menampakkan dia bertutur kata yang baik, menampakkan dia menghindarkan dosa, menampakkan dia seolah-olah dia adalah tidak melakukan kemaksiatan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini samar antara betul-betul bertakwa kepada Allah dan juga antara dia malu kepada manusia atau takut khawatir dikatakan jelek atau khawatir kehormatannya jatuh, khawatir kalau diperbincangkan kalau dia melakukan perkara-perkara yang buruk, di sini tidak murni dalam takwanya kepada Allah. Nah, maka timbangannya itu adalah ukurannya ada pada saat kita, kalau kita ingin menilai diri kita sebelum kita menilai orang lain, saat sendirian kita lihat diri kita. Saat kita bisa melakukan kemaksiatan, saat kita melakukan kemaksiatan itu tidak ada malu karena tidak ada yang melihat, dan mampu untuk melaksanakan kemaksiatan tersebut, kok kita tahan. Dan yang menahan kita dari kemaksiatan ini adalah karena takut kepada Allah. Inilah betul-betul kelihatan sudah bertakwa. Namun jarang yang seperti itu, hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan akan ada orang-orang yang nanti itu datang di hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan sebesar yang sangat banyak, sebesar gunung Tihamah. Kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala debu yang berserakan, tidak berfaedah sama sekali, karena mereka itu mereka itu adalah, ya itu udah berapa kali kita baca, ada dari golongan kita, dari jenis kita, tapi melakukan seperti amalan-amalan kita, sholat juga sholat, puasa juga sholat, sedekah juga sedekah, infak juga infak. Tapi ketika khalau bi maharimillahi intahakuha, ketika menyendiri bersama dengan keharaman-haraman Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka terjang larangan-larangan tersebut. Apa kita enggak sayang dengan amal yang telah kita lakukan? Kita sudah bersusah payah puasa, sudah bersusah payah salat, qiyamul lail, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lain sudah kita lakukan dengan penuh pengorbanan, kemudian nanti menjadi sia-sia dikarenakan ketika kita sendiri, kita begitu mudah menerjang kemaksiatan-kemaksiatan Allah. Maka kalau ingin melihat kita sudah bertakwa atau belum, lihat pada saat sendirian. Kita bisa ghadul basar ketika melihat pandangan yang tidak diperbolehkan ketika di luar. Tapi apakah ketika sendirian? Ketika kita melihat pemandangan yang diharamkan oleh Allah, kita palingkan wajah kita atau kita alihkan objek yang kita lihat tersebut, atau malah menikmati, kita bisa menilai sendiri. Mungkin di depan orang terlihat baik sekali, tapi ketika sendiri ada yang sesuatu yang diharamkan, dia lakukan. Di luar kelihatannya alim, suci, bersih, bertakwa, Al-Quran atau mushaf selalu yang dia bawa,
tapi ketika sendirian masih melakukan kemaksiatan. Dan saat-saat sendirian itu godaannya adalah berat sekali. Berapa banyak ikhwas sekalian. Dan ini kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dirasa atau dilihat oleh manusia orang yang baik, menjadi teladan. Tapi ketika diuji dengan kemaksiatan saat sendirian, ternyata dia tidak bisa menahan diri dan dia lakukan kemaksiatan tersebut. Namun ingat, ikhwas sekalian, bagaimanapun kita melakukan dosa pada saat sendirian, walaupun orang tidak melihat, dosa itu ibarat bangkai. Bagaimanapun kita tutup, bagaimanapun kita bungkus, bagaimanapun kita sembunyikan, orang akan bisa mencium bau busuk bangkai tersebut. Orang pasti akan mencium bau dari dosa kita. Waliyadzubillah. Maka bagaimanapun kita menutupi, Allah Subhanahu wa taala bisa bongkar. Tatkala seseorang menunjukkan bertakwa di luar, tapi ketika sendirian dia tidak jaga takwa dia. Maka jangan meremehkan. Berapa banyak orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dimuliakan, orang menjadi teladan. Dalam suatu saat saja, namanya jatuh dan hancur. Ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, namanya hancur, namanya jatuh dikarenakan ketika dia sendirian bermaksiat kepada Allah. Dirasa dia bisa menyembunyikan kemaksiatannya. Namun kemudian ternyata dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepada manusia yang banyak. Maka ikhwas sekalian, ini yang pertama, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sir dan juga pada saat alaniyah. Pada saat sendirian ataupun pada saat bersama orang lain, pada saat di dalam rumah ataupun di luar rumah. Pada saat sunyi ataupun pada saat ramai. Selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertakwanya di sini bisti'malil wara', menggunakan wara'. Apa wara'? Ya, menggunakan wara' dalam wara' itu kehati-hatian. Ya, menggunakan wara' artinya menggunakan sifat kehati-hatian. Dalam apa? Fi mat'amihi, dalam makanan dia. Wa masyrabihi, dan dalam minuman dia. Wa malbasihi, dan dalam pakaian dia. Wa maksabihi, dan dalam usaha dia. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menggunakan sifat wara', kehati-hatian dalam segala hal. Ya. Wara' itu ikhwas sekalian, itu adalah awalnya maknanya adalah berhati-hati dari melakukan kemaksiatan dan merasa risih dengan kemaksiatan, itu wara' pada asalnya. Maka al-wara'u at-taqwa wat-taharruju wal kaffu 'anil maharib. Wara' itu adalah takwa, taharruz itu merasa risih, wal kaf, dan menahan diri 'anil maharim, dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kita merasa malu, merasa risih, merasa canggung, merasa tidak nyaman, yang akhirnya menghindarkan diri dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang memalukan kita hindarkan. Itulah wara'. Perkara-perkara yang itu dosa kita hindarkan, itu wara'. Yang diharamkan oleh Allah kita menjauhkan diri darinya, kita jauhkan diri kita dari yang haram, itu adalah wara'. Nah, itu makna awalnya. Kemudian para ulama menjelaskan lagi lebih dalam makna dari wara', bukan sekedar berhati-hati dari yang diharamkan, tapi lebih daripada itu. Levelnya lebih tinggi dari sekedar menghindarkan diri dari yang haram. Yaitu apa? Menjadikan seorang itu jarak antara dia dengan yang diharamkan oleh Allah.
Kenapa? Kalau sudah ada jarak yang jauh, ya, kalau udah ada jarak yang jauh, maka dia itu kemungkinan kecil terjatuh dalam yang haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyatakan, innal halala, mungkin sudah antum bahas dalam pelajaran hadis al-arba'in an-nawawiyah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya. La ya'rifuha katsirun minan nas, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya. Jadi kalau yang halal itu jelas halalnya. Yang haram jelas haramnya. Kita tahu, oh, ini halal, ini haram, tahu jelas. Tapi yang di antara halal dan haram ini yang tidak jelas, ini adalah perkara-perkara mutasyabihat. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Jadi kalau dicontohkan oleh Rasul dalam hadis ini, karena yar'a haulul hima. Ya. Yushaku ay yaqa'a fihi. Jadi seperti seorang pengembala yang dia mengembalakannya itu adalah di perbatasan daerah yang terlarang. Hima itu adalah daerah yang terlarang. Maka kalau kita ketika menggembala kambing, kita tahu itu batas-batas, itu adalah batasnya, kita tidak boleh menggembala di daerah tersebut, itu tanah terlarang, nggak boleh kita menggembala di sana. Tapi boleh kita menggembala di sini. Itu kita harus jauhkan kambing yang kita gembala dari batas tersebut. Akhirnya apa? Kita membuat jarak antara kambing kita dengan perbatasan. Jarak itu ada jaraknya agak jauh. Sehingga apa? Kita yakin kita menggembala di tempat yang jelas halalnya. Jelas diperbolehkan. Tapi kalau menggembalanya itu dekat-dekat, walaupun katanya oh nggak apa-apa, nggak kena batas, tapi sudah dekat, bisa jadi suatu saat terjatuh dalam yang dilarang tersebut. Jadi kalau seseorang berada di kalau ada sebuah sumur, kalau jauh dari sumur, ya aman, dia nggak kecebur. Tapi kalau dia bermain-main di pinggir sumur, bisa jadi terjatuh. Ada sebuah jurang yang seorang kalau terjatuh akan binasa dalam jurang tersebut. Kalau kita bermainnya itu adalah jauh dari jurang tersebut, di sana ada jurang, ya udah kita menjauh, kita aman. Tapi kalau sengaja mendekat-dekat, nggak apa-apa, ini kan masih ada jarak 1 meter. Oh ini kan walaupun dekat, saya belum jatuh ke jurang. Dikhawatirkan nanti dia akan terjatuh dalam jurang. Nah, ketika ada kita jelas, oh itu yang haram ini, yang halal adalah ini, kita jadikan jarak. Perkara-perkara yang syubhat antara halal dan haram itu nggak usah kita masuk ke situ. Kita tetap yang jelas halalnya saja. Jangan sampai cerempet-cerempet, wah ini kayaknya masih halal ini, tapi kita belum yakin banget. Sudah dekat kepada yang haram. Ada makanan yang seperti itu. Ada minuman yang seperti itu nggak jelas halal haramnya. Ada pekerjaan yang seperti itu nggak jelas halal haramnya. Ini batasan antara halal dengan haram. Ini mutasyabihat. Ya, jadi tidak jelas. Ini hendaklah segera tinggalkan. Cari yang jelas halalnya. Kalau sudah selalu ambil dia yang jelas halalnya, dia jauh tidak akan terjatuh dalam yang jelas haramnya. Kenapa? Jarak ini sudah tidak masuk dalam antara keduanya. Dia membuat jarak antara yang jelas halalnya dengan yang jelas haramnya. Dan Nabi SAW memperingatkan, "Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang berhati-hati dari perkara yang syubhat tadi, yang nggak jelas halal dan haramnya tadi, dia hanya ambil yang jelas halalnya saja, yang tidak jelas halalnya dia berhati-hati darinya. Dia itu adalah istibra' lidinihi wa irdihi, yaitu dia telah menjaga kesucian agamanya dan kesucian dan kehormatannya. Istibra' itu seperti seorang yang ketika membersihkan najis itu bisa istibra', yaitu dia membersihkan diri dari perkara-perkara yang mengotori dalam 2 hal, yaitu agamanya dan juga kehormatannya. Siapa yang berhati-hati dari perkara-perkara yang tidak jelas halal haramnya, dia tinggalkan agar tidak terjatuh dalam yang haram,
maka kehormatannya akan terjaga dan agamanya akan terjaga. Kehormatannya terjaga, atau lidinihi, agamanya dulu, agamanya terjaga, karena dia pasti sudah jelas tidak akan terjatuh dalam yang haram. Wong yang jarak antara halal dengan haram yang tidak jelas ini saja dia tinggalkan, apalagi kok yang haram. Nggak mungkin. Maka agamanya akan selamat, terjaga agamanya. Demikian juga kehormatannya. Orang tidak akan mengatakan hal yang buruk kepada dia. Bahkan orang respect, ini orangnya hati-hati sekali. Kalau makan, hati-hati betul-betul yang dimakan itu yang halal. Kalau minum, betul-betul yang diminum adalah halal. Kalau bekerja, betul-betul pekerjaan yang jelas halalnya. Kalau sudah terempat-terempat kepada yang haram, dia tinggalkan. Walaupun belum yakin itu haram, tapi itu bisa jadi jalan ke haram nanti, dia tinggalkan. Maka kehormatannya akan terjaga, orang menghormatinya, orang memuliakannya, dan tidak ada celah orang untuk membicarakan yang buruk tentang dia. Dan ini tips dari Nabi SAW. Orang yang ingin menjaga kehormatannya, jauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Tapi kalau seorang sudah mulai nyoba-nyoba nyerempet kepada yang haram, cari-cari uzur, cari-cari alasan, nggak apa-apa, sedikit, nanti istighfar, ini Allah Maha Pengampun dan yang lain. Oh, ini kan belum jelas haramnya, gitu. Nah itu nanti bisa jadi lama-kelamaan terjatuh dalam yang haram. Kalau sudah terjatuh dalam yang haram, agamanya nggak selamat, kehormatan juga nggak selamat. Agamanya nggak selamat karena dia telah berdosa. Dan dosa itu ikhlas sekalian, sekecil apapun, jangan merasa aman darinya. Ada orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang pedih hanya karena dosa yang seseorang mungkin tidak mempedulikan dosa tersebut. Inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi bihin nar 70 kharifan, atau dalam riwayat yahwi bihin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang yang dia mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak pedulikan, jadi ucapan itu dia nggak anggap suatu ucapan yang bermasalah, biasa saja. Mungkin dia sudah lupa malah. Tapi ucapan itu adalah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kemaksiatan. Hanya karena ucapan yang tidak dia pedulikan itu, dia terjatuh dalam neraka jahanam. Yang jurangnya aja, jauhnya, tingginya, itu adalah kalau dia itu dari atas melayang dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah, selama 70 tahun baru sampai di bawah. Sangat-sangat dalam sekali. Bagaimana orang akan selamat? Waliyadzubillah. Hanya dengan perkara yang dia tidak pedulikan. Dia anggap suatu hal yang biasa. Bagaimana seseorang dalam hadis ikut berjihad bersama Rasulullah. Kemudian dalam perjalanan, yang itu adalah kisahnya dalam perang Khaybar. Khaybar itu kalau perjalanan dari Madinah itu sekitar 200 km dari Madinah. Berjalan, melewati padang pasir, berjihad. Kemudian dia meninggal dalam pertempuran itu. Waktu itu dia sedang memberesi barang bawaan dia, terkena sebuah panah yang nyasar. Dia meninggal. Orang-orang mengatakan syahid, syahid, syahid. Kita lihat bagaimana amalan dia yang begitu besar. Amalan dia yang begitu agung. Jihad bersama Rasulullah, perjalanan yang jauh. Dan dia meninggal dalam saat jihad tersebut. Orang-orang menilai dia syahid. Nabi SAW mengatakan, tidak. Aku lihat orang ini dibakar
dengan api yang dinyalakan dari seutas kain yang dia ambil dari apa? Dari ghanimah, dari rampasan perang. Jadi dalam perang itu, ya dalam perang itu kalau ada harta rampasan, ya, ada rampasan itu ada yang namanya apa? Salab, ada yang namanya fai, ada yang namanya ghanimah. Kalau itu ghanimah, itu tidak boleh diambil langsung. Nanti yang membagi adalah nanti kumpulan dulu baru dibagi oleh pimpinannya, panglima perangnya. Ini belum dikumpulkan dia ambil. Padahal itu adalah kain. Yang itu kain bekas rampasan yang kalau dibuang nggak ada orang yang menggunakannya. Dia ambil dari harta rampasan tadi. Sebelum dikumpulkan, dia disiksa dengan hal tersebut. Jadi bisa jadi dengan dosa yang kecil itu ketika diremehkan menjadi penyebab seorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meremehkan dosa apapun. Dan agar kita selamat dari dosa, kita jauhkan diri kita dari yang haram, kita buat jarak. Kita buat jarak. Maka sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan suatu kunci. Itu juga hadisnya kita hafal semua. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan perkara yang meragukanmu menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, wara' ini, jadi semula digunakan maknanya seperti takwa, meninggalkan yang dilarang. Tapi kemudian lebih dalam lagi, wara' itu adalah membuat jarak antara seseorang, membuat jarak antara yang halal dengan yang haram agar tidak terjatuh dalam yang haram. Jadi meninggalkan, kalau ada sebagian dari ulama salaf mengatakan wara' adalah tarku ma laysa fihi ba'sun hadaran lima fihi ba'sun. Apa? Meninggalkan perkara yang sebenarnya itu tidak masalah karena untuk menjaga agar tidak jatuh dalam yang bermasalah. Jadi kalau sudah terempet ke haram, mungkin masih halal, tapi bisa jadi nanti bisa ada kemungkinan haram. Itu jelas tinggalkan agar tidak terjatuh dalam yang haram. Nanti kalau ternyata diharamkan, berarti dia sudah melakukan dosa. Maka banyak dari ulama-ulama yang atau orang-orang saleh sebelum kita dari salafus saleh, itu mereka sangat berhati-hati dalam hal-hal yang meragukan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat cucunya memakan sebuah kurma yang terjatuh di jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat cucunya memakan kurma yang tercecer di jalan, diambil oleh Rasulullah, diperintahkan untuk dikeluarkan dan diambil oleh Rasulullah SAW. Itu bukan jelas haramnya perkara yang terjatuh, tapi Nabi SAW hati-hati ketika ditanya, bahwasanya khawatir kalau itu ada termasuk dari kurma sedekah yang itu diharamkan dari keluarga Nabi SAW. Karena keluarga Nabi tidak boleh makan dari harta sedekah. Kemudian ikhwas sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berangan-angan, aku berangan-angan seandainya aku itu mempunyai benteng yang memisahkan antara aku dengan yang diharamkan. Jadi ada benteng. Sehingga apa? Tidak sampai melakukan yang diharamkan. Umar bin Abdul Aziz, saking waraknya, ikhwas sekalian, sangat berhati-hati. Pernah ada harta ghanimah, harta rampasan perang. Dalam harta rampasan perang itu ada minyak misik, minyak wangi. Dia tidak berani mencium minyak wangi tersebut. Kenapa? Karena itu minyak, jangan-jangan ini aromanya ini juga termasuk bagian dari ghanimah. Padahal aroma itu nggak mengurangi dan tidak dikatakan mengambil,
Tapi dia khawatir. Dia buat jarak. Jadi mencium saja tidak, apalagi mengambil. Padahal mencium nggak masalah, itu nggak mengambil. Yang diharamkan mengambil, mencium nggak masalah. Tapi beliau tidak mau. Sudah bikin jarak dulu agar apa? Jauh dari yang diharapkan. Kemudian ikhwas sekalian, warok di sini tadi dikatakan harus kita menggunakan sifat warok dalam makan, dalam minum, dalam pakaian, dan dalam pekerjaan kita. Kita warok hendaklah dalam segala hal. Dan warok ini harus ada pada kita ikhwas sekalian. Itu yang membuat ilmu kita itu berfaedah buat kita. Seseorang kalau tidak punya warok, hafalan Al-Quran dia nggak akan ada gunanya. Ilmu dia nggak akan ada gunanya. Kesolehan dia nggak akan ada gunanya. Bahkan seorang ahli fikih, ya fakih, tapi dia tidak warok, dia sangat berbahaya sekali. Karena apa? Ilmu dia nanti dipakai untuk melegalkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena dia tidak warok, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjadi qadhi, dia hanya mengikuti hawa nafsu dia, maka dia akan berbuat zalim, memenangkan orang yang salah karena ada alasan-alasan duniawi. Dia nggak khawatir terjatuh dalam yang haram. Seorang hafidz Quran, dia bisa melakukan dosa-dosa yang itu dosa besar. Kalau dia tidak punya warok. Ingin memandang yang apa yang dia ingin pandang, dia pandang. Ingin menyentuh apa yang dia ingin sentuh, dia sentuh. Bahkan bisa jadi dia terjatuh dalam perzinahan, dalam mencuri, mengambil harta orang. Padahal dia hafidz Quran. Kalau dia tidak warok. Dan yang sangat berbahaya ketika dia menjadi teladan. Ketika dia melakukan dosa. Dia cari legalitas, mungkin cari ayat, mungkin cari hadis, mungkin cari perkataan ulama yang nanti bisa menghalalkan apa yang dia lakukan, akhirnya diikuti oleh orang banyak, dia berdosa dan menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti dia. Ya. Dan Al-Quran ini bisa menjadi fitnah kalau kita tidak warok. Apalagi Al-Quran itu adalah sesuatu yang disukai semua orang. Hafidz Quran juga dicintai semua orang. Orang senang dengan anak yang sudah hafal Al-Quran. Dihargai, dihormati. Di sini justru cobaannya lebih besar. Ya. Apa kita kemudian nanti menggunakan Al-Quran ini adalah sebagai alat untuk kita makan harta dunia. Maka di antara pujian terhadap para qurra yang disebutkan dalam Manzumah Hirzul Amani, walaisa ala Qur'anihi muta'akilah. Mereka itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari makan. Kenapa? Mereka sudah warok dulu. Ya, tidak mau menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alat untuk mencari makan, menggunakan kesempatan. Ketika membeli nanti akan dimurahkan. Kenapa? Karena yang jual tahu dia hafal Al-Quran. Ketika akan kemana dia berikan fasilitas karena tahu, atau mereka orang-orang berikan fasilitas karena tahu dia adalah hafal Quran. Nah, ketika menikmati, bahkan suatu saat dalam hal-hal yang diharamkan dia begitu mudah, atau meminta, atau memaksa orang. Ada orang-orang yang dihormati kemudian datang ke seseorang, dan ini pengakuan orang-orang pernah bilang kepada saya, didatangi seorang memakai sorban, langsung dia meminta, aku adalah fulan. Aku keturunan Rasulullah. Ayo kamu beri aku segini. Itu ada motor buat aku. Kamu nggak cinta sama cucu Rasulullah, katanya. Ada orang-orang yang menggunakan agama untuk mencari dunia seperti itu dengan cara yang tidak halal. Itu ketika tidak ada warok. Maka hafidz Quran, seorang yang alim, berilmu, seorang yang faqih ketika tidak punya warok, sangat-sangat berbahaya sekali. Warok juga dalam pandangan.
Jangan sampai kita memandang pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ya, kalau kita mau merenungi, ketika kita melihat wajah orang-orang pelaku kemaksiatan, wajah wanita-wanita yang bangga dengan dosa dan bahkan bangga dengan perzinaannya, itu sebenarnya sudah menjadi azab Allah untuk dia di dunia. Antum tahu kisahnya Juraij, dia ahli ibadah. Dia setiap hari, setiap waktu hanya di tempat ibadah dia. Khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dia hanya satu. Ketika dipanggil oleh ibunya, padahal saat itu sholat, dia ragu-ragu. Saya batalkan sholat saya atau ikuti panggilan ibu. Dan itu bukan sholat yang wajib. Padahal memenuhi panggilan ibu adalah wajib. Itu saja. Bukan kesalahan yang besar. Tapi ibunya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diperlihatkan, dan doanya jangan sampai Juraij meninggal dunia kecuali sudah ditampakkan wajahnya pezina. Dan betul diuji dengan ujian yang berat, yaitu dituduh melakukan perbuatan zina dengan seorang pezina. Dan akhirnya dia melihat kepada wajah pezina tersebut. Dan ini sebenarnya sudah menjadi azab. Karena apa? Itulah doa cerita tadi. Hukuman atas suatu kesalahan berarti ini adalah suatu azab. Dan banyak dari kaum muslimin yang tidak sadar menikmati azab tersebut. Waliyadzubillah. Berapa banyak kaum muslimin yang mengidolakan para wanita pezina. Para wanita yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wanita orang-orang yang kafir yang mengajarkan kekejian setiap hari dengan bangga. Bahkan kadang mereka menyebarkan kekejian-kekejian tersebut. Tidak merasa itu adalah sebenarnya sudah azab dari Allah yang disegerakan di dunia. Maka pandangan harus dijaga. Warok kita, di antara warok kita adalah dengan menjaga pandangan kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika saat hari raya akan keluar untuk sholat id, menuju ke musola untuk sholat id, beliau mengatakan perkara yang pertama kali kita lakukan sebelum yang lain adalah kita menundukkan pandangan kita dulu. Dengan menundukkan pandangan, ya, matanya akan terjaga dari melihat kepada yang diharamkan. Nabi SAW mengatakan, la tutbi'un nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Kamu kalau tidak sengaja melihat kepada wanita, jangan kemudian ngelihat lagi. Yang pertama itu untukmu artinya boleh karena kamu tidak sengaja. Tapi tidak boleh untuk yang kedua mengulangi lagi melihat kepada yang wanita tersebut. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mewasiati, idza marrat bika imra'atun faghammid 'ainaka hatta tujawizu. Kalau ada seorang wanita melewatimu, maka pejamkanlah matamu, kedua matamu, sampai wanita itu sudah lewat. Juga Dawud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan yakrahuna fudulan nazar. Mereka, siapa mereka? Mereka adalah ulama-ulama, mereka adalah orang-orang yang saleh. Itu membenci fudul nazar. Apa fudul nazar? Pandangan yang berlebihan. Artinya melihat kepada perkara-perkara sebenarnya diperbolehkan, tapi dia umbar pandangan dia. Seharusnya dia jaga. Karena kalau dengan mengumbar dia boleh melihat apapun, tapi kalau dia tidak jaga dari awal, bisa jadi nanti matanya adalah tertuju kepada yang diharamkan. Dan itulah warok, berhati-hati. Kemudian juga kita harus warok dalam pendengaran kita. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikatakan man istama'a ila hadithi qaumin la yuhibbuna an yastami'a hadithahum udhiba fi udhunihi al-anuk. Barang siapa yang mendengar kepada perkataan suatu kaum, pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak suka kalau perkataan mereka itu didengarkan, maka bisa dia disiram dengan timah panas di telinganya. Saya nggak tahu derajat hadis ini, tapi ini disebutkan dalam Ibnu Abi Dunya.
yaitu kitab Al-Wara'. Jadi mendengarkan perkataan seorang yang kita tahu perkataan atau pembicaraan mereka itu tidak suka kalau kita mendengar. Itu itu adalah dilarang. Maka kita pun mendengar, pendengaran kita harus kita jaga, kita harus paham. Kemudian termasuk mendengar musik-musik. Kita tahu kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau bersama muridnya Nafi' berjalan, kemudian mendengar suara seruling. Suara seruling, bukan musik yang kombinasi berbagai macam alat musik seperti pada zaman sekarang, hanya sekedar seruling. Beliau tutupi kedua telinganya dan terus berjalan sampai kemudian bertanya kepada Nafi', kamu masih dengar enggak suara seruling itu? Ketika Nafi' menjawab sudah tidak dengar, baru kemudian beliau lepas telinganya itu. Dia sudah yakin tidak mendengar. Dan ketika ditanya, ketika kemudian beliau mengatakan, aku bertahan bersama Rasulullah SAW dan mendengar suara seruling dan Nabi melakukan apa yang seperti aku lakukan. Ya, sampai nanti yang apa namanya, nanti kita bahas khusus yaitu tentang wara' dalam lisan, nanti ada pembahasan khusus insya Allah. Jadi ikhwah sekalian, yang pertama kali hendaklah kita wara'. Di sini yang pertama wara' dalam makanan dan dalam minuman. Kita tahu kalau wara' dalam makanan dan minuman berarti kita menghindarkan diri dari makanan dan minuman yang itu kita hanya mengkonsumsi yang jelas halalnya. Kalau itu rempet-rempet pada yang haram tidak jelas halalnya, tinggalkan. Dan yang diharamkan berkaitan makanan dan minuman itu ada dua jenis dan semua diharamkan. Haram karena zatnya atau haram karena wasilahnya. Haram karena zatnya itu makanan dan minuman yang haram. Ada yang diharamkan minuman, khamar itu haram. Terus senada dengan khamar itu haram. Jelas itu haram. Dengan cara apapun tetap itu adalah haram. Daging ada yang diharamkan, daging bangkai, daging babi, daging diharamkan. Jelas itu memang haram. Itu jelas haramnya ditinggalkan. Dan yang terempet-terempet ke situ ditinggalkan. Kalau antum punya daging, beberapa ekor ayam. Kemudian antum tahu ada ayam yang sudah mati. Kemudian itu sudah dipotong-potong semuanya, tercampur dengan bangkai tadi, dengan bangkai ayam tadi. Mungkin lupa, kemudian diproses, terus ingat, oh tadi salah satu dari ayam itu ada yang bangkai. Nah, antum nggak bisa kan memilih ini halal apa enggak ya, ini haram apa enggak, nggak bisa. Tapi udah tercampur. Bisa jadi kalau ambil salah satu yang dikira halal, bisa jadi itu yang haram. Untuk selamatnya apa? Tinggalkan itu. Maka makanan ini wara' juga. Nah, ini yang haram dalam zatnya, bangganya. Ada haram adalah wasilahnya. Jadi aslinya itu adalah halal, tapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram jadi haram. Mungkin uang yang itu dari riba. Mungkin makanan dari hasil perbuatan yang haram. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah diberi makanan oleh salah seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh beliau. Nah, itu langsung dimakan oleh Abu Bakar tanpa bertanya dulu dari mana makanan ini. Setelah dimakan, sudah ditelan, baru ingat makanan dari mana. Maka orang ini ya, bekas budak ini mengatakan dulu ketika zaman jahiliyah, jadi sebelum masuk Islam, aku itu pura-pura jadi dukun, padahal aku bukan seorang dukun. Maka aku kemudian praktek dukun dan mendapatkan upah. Upah itu aku pakai untuk beli makanan tadi.
Mendengar pernyataan itu, Abu Bakar langsung memasukkan dirinya dan memuntahkan semua yang ada dalam perutnya sampai tidak tersisa lagi. Sampai betul-betul yakin semua sudah keluar. Karena khawatir kalau itu ada diharamkan. Padahal sebenarnya dalam kaidah fikih kalau seorang sudah memberikan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, itu adalah halal. Sedang dosanya ya dia tanggung sendiri, orang tadi udah nggak ada hubungan. Tapi caranya berbeda dengan cara yang halal. Tapi Abu Bakar ingin menjauhkan diri dari yang jelas haramnya dengan cara yang tidak jelas, itu adalah dia tidak konsumsi, tinggalkan. Itu salah satu bentuk wara. Ya. Ma'asyiral muslimin ikhwas sekalian rahimakumullah. Kita tahu juga dalam masalah maksab, yaitu mata pencarian, harta. Nabi SAW menyatakan barang siapa yang hari ini punya kezaliman, hendaklah dia mencari halal. Ya. Artinya apa? Kembalikan atau minta maaf. Sebelum nanti datang pada suatu hari yang tidak bisa seseorang itu menebus dosanya. Jangan sampai, kata beliau, aku melihat salah seorang di antara kalian membawa unta yang ada suaranya, membawa sapi yang melenguh, membawa kambing yang mengembik. Ya. Dia bawa kemana-mana pada hari kiamat karena dia mengambil tadi unta ataupun sapi ataupun kambing yang tidak halal. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ma'antik tata'a shibran min ardi akhihi tuwiqaha Allahu min sabi aradin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal saja dari tanah saudaranya, maka nanti akan dikalungkan kepadanya apa? Min sabi aradin, yaitu 7 lapis bumi dikalungkan pada dia. Dibawa kemana-mana, diberikan, nggak ada yang mau menerima, hanya membebani dia. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga tadi seseorang yang ikut berjihad, ternyata dia mengambil barang yang itu bukan hak dia, malah dia kemudian bukannya meninggal syahid, tapi dia disiksa dengan api yang dinyalakan dari kain yang dia ambil tadi. Maka dalam bekerja itu juga hendaklah mengambil pekerjaan yang halal. Dan mungkin pekerjaan yang dianggap rendah, kalau itu halal, itu adalah jauh-jauh lebih mulia daripada pekerjaan yang mungkin mentereng, tapi itu adalah diharamkan atau terempet-terempet kepada yang haram. Kita harus bangga apabila dan tenang dan senang dan puas ketika betul-betul harta yang kita ambil itu adalah harta yang jelas halalnya. Dan kita jangan berbangga diri dapat harta yang banyak, padahal itu tidak jelas halalnya. Yang itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita, waliyadzubillah, kalau kita ambil, kita simpan, kita gunakan. Itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas insyaallah wa yakunu basiran bi zamani wa fasadi ahlihi pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan faedah untuk kita semuanya, semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul berakhlak dengan akhlak yang pantas bagi seorang pengemban Al-Qur'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Perkataan Ustaz sangat dingin sekali. Ya Allah. Alhamdulillah, telah selesai materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hamid Alwi LC hafizallahu taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, semoga kita bisa termotivasi, selalu berpikir positif dan selalu berani dalam menghadapi suatu masalah. Nah, untuk teman-teman, capek dan belajar adalah suatu hal yang pasti. Tapi setiap di awal belajar pasti kita merasakan semua kesulitan itu. Jangan melihat capeknya, teman-teman. Tapi lihatlah
tujuan kalian, yaitu surga. Ya untuk teman-teman jangan capek melihat para asatidzah kita. Tapi capeklah kalau kita melakukan hal yang fana. Naam, sekian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Oh, naam, ada yang bertanya? Afan. Naam. Naam, Ustaz Alwi masih hadir nggih? Ya, masih. Nah, Ustaz, di sini ada pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan warokoh? Jazakallah khairan. Tadi yang kita bahas bukan warokoh tapi warok. Nah, Ya, jadi warok itu ya tadi sudah kita bahas tentang maknanya. Apa itu warok? Yaitu warok itu kita menjadikan jarak antara jarak yang jauh antara diri kita dengan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita suatu saat meninggalkan perkara-perkara yang halal kalau itu nanti bisa sudah dekat kepada yang haram. Ya. Atau ada yang memberikan dari salaf yang mengatakan tarkuma laisa bihi ba'sun hadaran mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa karena khawatir kalau terjadi dalam perkara yang ada apa-apanya. Artinya suatu saat meninggalkan perkara yang halal, walaupun halal sebenarnya, tapi kalau itu dekat kepada haram ditinggalkan agar tidak terjatuh dalam yang haram. Jadi membuat jarak antara kita dengan yang diharamkan oleh Allah. Mirip seperti kalau ada jurang di sana, itu kita jangan bermain di tepian, jangan dekat-dekat ke tepian jurang tersebut, tapi kita harus menjauhkan diri sehingga kita aman. Kalau kita tahu sesuatu yang haram jelas itu haram, ya jangan dekat-dekat kepada situ, udah bikin jarak yang jauh. Nah itu agar kita aman, itulah warok. Ya. Walaupun suatu saat yang kita tinggalkan itu adalah halal, boleh kita lakukan, tapi kalau khawatir nanti terjatuh dalam yang haram, ditinggalkan saja biar tidak terjatuh dalam yang haram. Itu adalah warok. Ya. nah. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Apa perbedaan angan-angan dengan harapan, Ustaz? Ya. Apa perbedaan antara angan-angan dengan harapannya? Angan-angan itu tercela. Harapan itu baik. Di antara perbedaannya adalah angan-angan itu hanya mungkin harapan juga, tapi harapan itu bisa dikatakan mustahil, atau harapan itu membuat kita terlena, atau kita tidak berusaha melakukannya. Itu angan-angan. Jadi angan-angan itu hanya bayangan yang kita tidak mencapainya. Sesuatu yang jelas kita tidak bisa melakukannya, itu hanya sekedar angan-angan, itu tercela. Berangan-angan sesuatu yang kita mustahil. Orang berangan-angan menjadi nabi, itu angan-angan. Itu tercela. Jelas nggak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian atau berangan-angan menjadi seorang ya dia ingin jadi hafidz Quran, tapi nggak mau nambah, nggak mau murojaah, itu namanya apa? Angan-angan. Tercela atau baik itu? Tercela. Kenapa? Dia nggak mau menuju ke situ. Jadi angan-angan ini tercela. Ya, jadi perkara yang mustahil atau perkara yang sebenarnya nggak mustahil tapi dia nggak mau berusaha ke situ, itu ya cukup angan-angan. Dan angan-angan ini juga termasuk apabila membuat kita terlena, itu juga angan-angan. Contoh, seorang berangan-angan mempunyai perusahaan yang besar. Akhirnya setiap hari dia berkutat dalam dunia terus, sampai nggak ada porsi membaca Al-Quran, tidak ada zikirnya, tidak mau belajar dan yang agama, udah dunia terus. Itulah juga angan-angan yang membuat seorang terlena dari akhirat. Itu semua tercela. Adapun harapan itu bisa baik, tapi bisa buruk juga. Angan-angan buruk. Tapi kalau harapan itu
adalah bisa, itu adalah baik, bisa buruk. Kalau itu harapan yang baik, maka itu baik. Dan harapan ini seorang berusaha untuk melakukannya. Jadi harapan sebenarnya umum. Bisa harapan ini bentuknya adalah roja, yang itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah hati. Ya, ibadah kita kepada Allah, ibadah hati, itu roja, yaitu mengharap kepada ampunan Allah, mengharap kemurahan Allah, mengharap rizkinya Allah, mengharap hidayah dari Allah, mengharap karunia Allah, mengharap surganya Allah, itu roja. Mengharap agar kita mengharapnya kepada Allah, kita diampuni dan seterusnya. Itu roja, harapan. Itu bagus. Ya. Atau kita berharap untuk menjadi orang yang saleh dan kita berusaha setiap hari memperbaiki diri kita. Nah, itu harapan yang bagus, positif. Ya. Itu mungkin antara angan-angan dan harapan. Dan sebenarnya itu istilah bahasa Indonesia, nggak perlu kita sibukkan. Kita ada, kalau istilah syariah ada sekedar tamanni, ada roja. Taman itu angan-angan tadi yang tercela. Tapi roja adalah harapan yang baik. Ya. Wallahu a'lam. Nah, pun Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin itu. Afwan sebelumnya tadi Ana lupa dalam sesi pertanyaan kata-kata yang telah disampaikan Ustaz Alwi, materi yang telah disampaikan Ustaz Alwi buat rute atau jalan dalam kajian ini. Lupa. Nah, nggih, cukup, nggak ada yang bertanya lagi nggih. Nah, kita akhiri kajian malam ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam santri-santri warahmatullahi yang di rumah wabarakatuh. bisa mengangkat tangannya. Nanti ada absensi. Barakallahu fikum. Tolong mengangkat tangan, nanti yang tidak mengangkat tangan tidak dicatat. Yang lain, Zubair Labib, Yahya Al-Athari, Safrizal, Muhammad Duta, Ibrahim Al-Qutawi, Azam, Abdul Edi,